87, merayap dan melompat. Siap. Aduh, mereka pasar sih. Mereka pasar pagi, tapi hari siang. Cabut. Jangan lah, udah aku sel. Nanti cili. Ini aja marah. Mana? Ini. Ini. Capek dah di aja marah. Hindi ako sinasakala. Dahil ko unang pagkalat ang sisip. Iyo, jadi kapsa pagi dah kek siku yang badak jaga lu tak apa. Happy na ba dyan niya? Rapi ko pakai tentu dulu. Ay, nasa na ba kailan ko? Nyake ang bubon ko kailan mo. Pakai aku ada polisi dah. Ini kau polisi lah. Kaya na, ano ko na? Ako din. Lama di kau je nak saya nak masak ni kau. Ano na ba na? Kirasaw ko. Kami dari Polsek Rasura 87, tim Cacat Tubin, seperti biasa mengadakan razia. Kali ini kami dapat perintah dari Bapak Komandan 87, yaitu Bapak K. Kunjung. Kebetulan saya sendiri mengadakan razia di sekitar Jalan Cibadak Masa. Nah, pada pagi hari itu sekitar jam 12 siang, panas berdangkang, kami melihat dua pasang suami istri lagi naik kendaraan sepeda motor. Pas lihat petugas, dia sepertinya agak grogi, agak gugup. Motor ini agak maleng gitu. Jadi saya sebagai petugas, saya jadi bertanya-tanya kan. Nah, jangan-jangan ini ibu dan bapak ini tidak bawa surat lengkap SIM. Ternyata benar, saya coba meniup peluit. Ibu bapak ini tidak berhenti, saya terpaksa menampar kepala motor ini. Dan saya suruh dia minggir, saya ketepikan dia. Pas di situ ada salon, disitulah saya integrasi bapak beserta istrinya ini. Pada pagi hari itu sekitar jam 12 siang, memang saya bersama suami ingin pergi ke pasar untuk membeli daging. Biasanya di tengah-tengah jalan di situ tidak ada petugas, tapi hari itu memang siang ada petugas. Kendaraan kami langsung di stop gitu dan dipukul-pukul dan dipinggirkan. Tapi saat itu saya lihat petugasnya itu mengatur jalannya seperti ini, aneh. Dan sementara kan yang lain kan lurus seperti ini. Jadi saya ragu kan. Selamat pagi, Pak. Jalan pagi bertanya lah Pak. Saya Mister Bapak mana? Anda tak bawa Pak. Aduh, bagaimana Bapak ini ah? Pak, polisi lain matur lalu lintas meliko Pak. Ya. Apa bukan meliko? Pak, saya ini sudah lama bertugas, Pak. Dari tahun 90, dari pagi sampai malam. Saya bertugas di sini, Pak. Sebentar lagi saya mau pensiun. Saya itu sudah lelah, Pak, sudah capek. Jadi, cuma gini-gini aja saya sanggup lagi, Pak. Tinggian yang lah kau. Pak, apa yang 8686 itu kan? Yang aneh saya lihat waktu itu, di saat saya mengintegrasi istri dan bapaknya, saya agak lain melihat gelagat istrinya. Istrinya ini gimana ya? Agak mantik-mantik gitu, ngeletang-letang seperti di gigi Aceh gitu. Dia bilang ke saya, Bapak yang 87 di TV-TV itu kan, saya kan Bapak loh gitu. Sebenarnya saya agak malu juga, tetapi dia tahu dengan saya. Karena jujur, fans saya bukan dia saja gitu, masih banyak ibu-ibu yang cantik yang lain gitu. Tapi karena ibu-ibu ini memaksa saya untuk berfoto selfie, ya karena saya sadar sebagai petugas, saya harus melayani dan mengayomi masyarakat. Ya mau nggak mau saya harus mengayomi istri bapak ini dulu gitu kan. Di satu sisi saya ya butuh juga gitu. Katakan Bu, saya 87. Alah, mengaku saya lah Pak. Di hari waktu nonton apa di TV? Oh, fan mana sama Pak? Boleh foto-foto Pak? Ya boleh. Foto Pak ya. Selfie ya? Ya. Ganti gaya Pak. Oh, mana? Mana juga? Ya.
ada izin apa? Oh, nggak ada, maaf Bu ya. HP saya tidak kamera, cuma ini. Maaf ya. Pak, ini istri Bapak kenapa ini? Mengatang seperti ini, seperti gigit Aceh ya. Sudah lama itu Pak, waktu kecil itu dia makan cicak tubin Pak. Dilulurnya hidup-hidup, makanya sekarang seperti ini. Oh, gitu. Maaf, Bapak dan Ibu mau kemana ini tujuannya? Oh ini Pak, kami mau ke pasar pagi beli daging sama ketupat. Ya. Kan kami jualan sate. Ah. Itu yang di pojok sana itu sate mak hitam. Ya. Nah itu saya jualan Pak. Ntar Bapak mampir saja, saya traktir satenya Pak. Iya. Ya sampai lupa ya Pak, kami tunggu ya. Iya ya. Maaf ya Pak ya. Tapi Bapak tujuannya ini mau ke pasar beli sate, beli daging atau beli ketupat gitu ya. Iya. Tapi Bapak tidak pakai helm Pak. Bapak sudah melanggar undang-undang peraturan lalu lintas ini Pak. Kena cek sekali konyo Pak. Ah. Damai sih lah Pak. Oh, jadi Ibu kira Indonesia ini tidak damai? Ya damai-damai itu maksudnya beria-ia aja kita Pak, sias kata kita gitu. Tidak bisa Pak. Kutilang ya. Jangan bilang deh Pak. Kenapa sih? Kalau awal tuh kalau bahasa Bapak polisi itu jantung awal tuh dak dik gitu. Ah, bukan ikut namu jatuh gitu kali ya Pak. Maaf Bu, mungkin Ibu ada riwayat penyakit jantung ya. Tolong periksa saja Pak ya istri Bapak ke dokter ya. Iya Pak, baik Pak, baik Pak. Kutilang ya. Jangan ditilang Pak, memana lo Pak? Sekali kutilang, tetap kutilang. Sudah kubilang kepada dia, kutilang ya. Tapi dia tidak mau ditilang. Dia tetap bersikeras untuk menghubungi bapaknya. Yang paling menyakitkan, dia menelpon bapaknya itu minjam HP saya pula lagi. Nah, sepertinya dia ini mengadu-adu saya dengan bapaknya. Emangnya saya berani? Belum tahu juga kan? Jadi saya sudah berbicara dengan bapaknya sudah ngomong sama saya diancam-ancam, ditakut-takutkan. Katanya bapaknya itu bisa menurunkan pangkat saya. Memang sial sekali pada hari itu, ternyata saya terkecoh. Alah, tilang Pak. Kalau aku tilang tuh Pak mau repot tuh Pak. Stop. Maaf Pak Bu ya, saya bukan bergara-gara. Saya lagi tidak mood membicarakan bermacam-macam nama unggas. Ya, Bapak tahu dengan Pancasila Bapak telah melanggar hukum ini. Tahu Pancasila berapa? Tahu Pak. Berapa? 6. Salah, Bapak berapa? 7 Pak. Aduh, Pancasila itu kalau saya tanya bukan 7, 5. Awak jawek 7 aja lah kan apa? Boleh jawek 5. Wah, Ya, ini punya handphone dah. itu handphone tuh mati lo habis foto-foto tadi. Itu foto-foto ya. Pak. Ya. Ya. Boleh pinjam handphone Pak sebentar Pak. Berapa, Pak? Nelfon apa Pak? Aduh, Bapak ini bagaimana ini? Banyak sekali terkena saya ini. Bapak sudah kutilang. Bapak meminjam telepon saya lagi kok nelfon Bapak. Sebentar. Pak. Ya. Kamu lah gaya aku nak lumangkit. Halo Pak. Halo, Dia ikut lah kan tilang tu Pak. di mana kan nih tilang? Di mungko salon amu Pak. Tak tahu tak ada kan tilang. Siapa mau petugas saya? Sebentar Pak. Pak, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Kapundung. Kapundung nama polisi ya Pak. Oh, Kapundung. Iya Pak. Agen telepon kayaknya lah. Dia Pak. Bapak saya. Halo Pak Kapundung, Siapa? kamu menilang anak saya. Siap. Kamu mau pangkat kamu saya turunin? Oh, jangan Pak. Saya biasa nurunin pangkat orang loh. Iya Pak. Sekarang kamu lepaskan anak saya. Iya Pak, siap. Pak, Bapak dan Ibu tidak jadi saya bilang. Bapak silakan berjalan ya. Oh iya Pak. Hati-hati berjalan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masuk ganti, cepat. Iya. Masuk. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapundung yang telah memberikan kesempatan saya untuk berfoto-foto selfie dan juga berbumerang bersama saya. Mungkin nanti saya akan masukkan ke dalam Facebook dan IG saya. Dan pada hari itu saya juga merasa sangat bahagia sekali karena saya bertemu dengan idola saya, Bapak Kapundung, yaitu yang biasa-biasa saya nonton di 87 gitu. Saya tuh ibaratnya seperti mendapatkan durian runtuh gitu. Pokoknya bahagia banget nih gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Caca Tubin. Semoga sukses selalu untuk 87, maju terus. Terima kasih Pak.
Pak. Oh iya Pak, saya mau tanya. Itu orang tua Bapak tadi dinas di kepolisian mana Pak? Oh itu Pak, kan kebetulan bapak saya itu tukang jahit baju. Nah. Jadi biasa nurunin pangkat orang Pak. Malang sekali nasib saya hari ini ya. Biar kali terkicu saya oleh pajak-pajak tadi itu.